semuanya sudah siap? Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, seperti yang kita ketahui, minggu lalu kita sudah mengikuti ibadah Advent yang pertama. Hari ini kita mau mengikuti Advent yang kedua. Pastinya semuanya bersukacita ya, karena kita sudah mau menyambut Natal pada tahun ini. Nah, adik-adik semuanya, Rasul mau ajak kalian untuk sama-sama berdoa, menyiapkan hati untuk minggu Advent yang kedua ini. Kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami semua pada tahun ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu di bulan ini. Saat ini kami mau memuji nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut, yang mau mendengar dan lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita bersukacita, langsung mau mengajak kita semuanya untuk nyanyi satu pujian, Sungai Sukacitamu. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita sukacita yang penuh. Kita sama-sama angkat pujian ini ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, ada sukacita di dalam Tuhan? Ya, kita bersukacita karena Tuhan kita itu kuat, hebat, dan besar. Kita mau belajar satu pujian yang baru yang judulnya Kuat,
hebat, dan besar, yaitu Tuhan Yesus kita. Kita sama-sama nyanyikan ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita sama-sama nyanyikan sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita, tenaga hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci, oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik semua. Halo, ketemu lagi sama Tobi dan Lause Bobby. Nah adik-adik, yuk sekarang duduk yang manis, sebab kita akan sama-sama siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagus ya. Nah yuk, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Yuk mari kita lipat tangan, tutup matanya, ikuti Lause Bobby berdoa.
Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, hari ini kami kembali bersekolah minggu, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua dan Tobi, ingat tidak? Di sepanjang masa Advent ini sampai Natal nanti kita lagi bahas tema apa sih? Ingat tidak? Ingat dong Lause, kita semua lagi membahas tema Yesus adalah. Artinya kita sedang mencari tahu siapa sih Tuhan Yesus. Bagus. Betul ya, hari ini dan selama beberapa minggu ke depan kita sedang membahas Yesus adalah titik-titiknya apa? Nah, setiap minggu kita akan belajar satu hal yang baru. Dan minggu lalu Tobi dan adik-adik semua kita sudah belajar kalau yang pertama Yesus adalah roti hidup. Ya, kita belajar kalau Yesus itu adalah roti yang memuaskan hidup kita, ya. Kita mungkin bisa pengen banyak hal, ya, tapi kita tidak pernah puas. Kita punya mainan, pengen mainan lagi, ya. Kita punya makanan, kita sudah makan, pengen nambah. Kita tidak pernah puas. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, kita bisa puas dan kita bisa bahagia. Nah, Tobi dan adik-adik, hari ini kita mau belajar yang kedua nih. Setelah Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah apa lagi ya? Iya, apa sih Lause? Aku pengen tahu loh, Yesus itu apa lagi lanjutannya? Iya, ya. Nah, adik-adik untuk tahu lanjutannya, Lause sama-sama ajak kita yuk lihat di layar ada satu ayat nih dari Yohanes 15 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik semua, tadi di ayat Alkitab kita tadi dikatakan apa? Akulah pokok anggur. Betul ya. Yesus berkata, aku adalah pokok anggur. Jadi Lause, kita hari ini belajar kalau Yesus adalah pokok anggur ya? Iya, betul. Tapi maksudnya apa Lause? Maksudnya apa ya? Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Nah, Tobi dan adik-adik, supaya kita lebih mengerti. Nah, sekarang Lause mau ajak kita sama-sama lihat sesuatu yuk. Lause mau ajak kita melihat pergi ke satu tempat. Sekarang ikuti Lause ya. Ayo. Nah, adik-adik, siapa yang mengerjakan tugas Advent Prayer Challenge kemarin? Hari Sabtu, ada yang ingat tidak apa tugas Advent Prayer Challenge kita? Nah, ya, tugas Advent Prayer Challenge kita kemarin adalah menyiram tanaman dan bersyukur kepada Tuhan untuk alam dan udara segar yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, sekarang Lause nih sudah ada di belakang Lause ini ada banyak tanaman. Kira-kira tahu nggak Lause sekarang ada di mana? Nah, adik-adik, Lause sekarang ada di lantai 4-nya GKY Medan. Nah, adik-adik, di lotengnya gereja.
Jadi ternyata adik-adik di lotengnya gereja ini ada banyak tumbuh-tumbuhan ya. Jadi lause ini khususnya lause Yeni ini ya. Cuan tahu Yeni ini sangat senang pelihara tanaman. Jadi hampir semua tanaman di lantai 4 ini lause Yeni yang tanam. Dan juga ada tanaman yang gereja memang sengaja tanam. Nah adik-adik lihat di belakang lause ini ada 3 pohon yang besar. Ada pohon mangga. Nah sebentar Lausa juga mau ajak adik-adik lihat nih. Ada pohon apa aja sih? Kita tur sedikit ya. Kita lihat berkeliling, lihat ada berapa banyak pohon sih di lotengnya GKY Medan. Yuk ya nih Lausa kasih lihat nih ya. Di sini kan ada pohon mangga nih ya. Tuh ada berapa pohonnya nih? Coba lihat ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 pohon mangga ya. Terus lihat nih di sini. Nah selanjutnya di sini ada tanaman kecil, ini adalah bunga telang. Bunga telang ini bunganya warna biru, terlihat nggak ya di kamera tuh? Ada biru kecil sekali di sini ya. Nah itu bunganya bisa untuk mewarnai makanan supaya jadi warna biru tapi pakai pewarna alami. Nah terus di sini ada pohon bunga mawar. Terlihat tidak ya ada mawarnya warna putih seperti warna temboknya ya. Nah terus ada bunga mawar yang warnanya orange. Tuh ada orange tua, ada orange muda ya. Terus ada daun-daunan, ada daun lidah buaya ya, lihat di sini. Terus ada banyak tanaman lain ya. Tuh ada bunga mawar lagi ya. Ada begitu banyak daun-daunan ya. Terus di sebelah sini juga ada lagi loh. Tuh lihat Lausa saja sampai tidak hafal apa saja nama pohon-pohon di sini itu ya. Banyak sampai belakang sana, di sebelah sini ya. Jadi kalau jalan di sini, wah, lihat ada banyak tanaman-tanaman besar dan kecil ya. Nah, adik-adik, kenapa ya Lause sekarang ajak kita sama-sama lihat tanaman seperti hari ini? Ya, karena adik-adik Lause mau kasih tahu nih kalau memelihara tanaman itu tidak mudah ya. Ada memang pohon yang asal disiram sudah bisa tumbuh sendiri. Tapi adik-adik, pohon-pohon tertentu itu harus dirawat dengan baik. Ya, apalagi pohon yang menghasilkan buah-buahan. Contohnya seperti pohon mangga ini ya. Memelihara pohon seperti pohon mangga ini tidak mudah adik-adik karena harus dirawat dengan baik. Seperti apa merawatnya? Salah satunya adalah adik-adik memelihara ranting-rantingnya ini ya. Adik-adik mana yang disebut ranting? Yang disebut ranting adalah ini nih ya, yang Lause pegang. Kalau ini adalah batang pohon yang besarnya ya. Tapi yang kecil-kecil yang ke pinggir-pinggir yang banyak daunnya ya. Kalau batang ini dahannya, batangnya, pokoknya ya. Pokok pohonnya itu tidak ada daunnya ya. Tapi yang kecil-kecil ini nih, lihat yang ada banyak daun-daunnya ya, yang ada banyak daun-daun ini itu adalah dahan. Nah, dahannya itu harus dipelihara dengan baik. Caranya seperti apa? Caranya adalah adik-adik, di daunnya ini kalau ada serangga atau di dahannya ada serangga, dibersihkan ya, dipelihara. Caranya elap ya, atau disemprot ya. Kalau ada serangga, ada bisa dikasih obat supaya serangganya mati, atau dilap pakai lap biasa supaya kalau ada putih-putih misalkan itu hama tuh, dibersihkan supaya mereka pergi dan tidak merusak daun ya. Juga kalau sudah mulai berbuah itu juga harus sering dibersihkan supaya tidak ada serangga, tidak ada hama. Jadi daunnya bisa tumbuh dengan baik atau buahnya bisa berbuah dengan baik. Kalau dahannya tidak dipelihara dengan baik, buah nanti bisa rusak, bisa tidak mudah tumbuh. Jadi adik-adik, dahan ini penting sekali ya, karena buah itu tumbuh di dahan, di ranting ya. Sementara dari pokok ini tanaman mendapat makanan ya, karena batang utamanya ini, pokoknya ini itu lihat dia langsung masuk ke dalam tanah
di dalam tanah itu ada akarnya. Nah, dari akar itu pohon makan dan baru ranting-ranting ini bisa berbuah. Tapi adik-adik, kalau misalkan Lause patahkan satu ranting nih, misalkan Lause patahkan, kira-kira adik-adik dahan dari pohon ini masih bisa menghasilkan buah nggak? Kalau misalkan Lause patahkan, ceritanya aja Lause nggak berani patahin betul-betulan sayap pohonnya ya. Cuma kalau rantingnya patah nih, misalkan sudah kering lalu patah, kira-kira batang ini, ranting ini masih bisa menghasilkan buah nggak? Oh, tidak bisa adik-adik ya. Mau rantingnya dirawat seperti apapun, kalau dia patah nggak nempel nih sama batang utamanya ya, nggak nempel sama pohon utamanya, tentu tidak akan bisa berbuah ya. Dahan ranting baru bisa berbuah kalau menempel sama batang utamanya, sama pokoknya. Kalau tidak nempel sama pokoknya, wah tidak akan bisa berbuah ya, tidak akan bisa bertumbuh karena sumber makanannya dari sini ya. Mereka dapat makanan, dahan-dahan ini, ranting-ranting yang banyak daunnya ini dapat makannya dari sini ya. Tidak bisa bertumbuh kalau tidak menempel. Jadi adik-adik, supaya pohon bisa berbuah itu harus dirawat dengan baik-baik, dibersihkan daunnya ya. Lalu diperhatikan jangan sampai dahannya kering, jangan sampai dahannya ada patah. Kalau patah tentu tidak akan bisa bertumbuh, nggak akan bisa berdaun, tidak akan bisa berbunga, apalagi berbuah ya. Kalau tidak menempel, kalau patah. Jadi adik-adik, dahan-dahan ini bisa menghasilkan buah ketika sudah dirawat ya, dan kalau udah dirawat nanti bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah. Kalau tidak menempel dengan batang utama ini tentu tidak bisa berbuah. Betul ya adik-adik? Nah, itu yang mau saya sampaikan soal pohon-pohon, cara merawat pohon. Nah, tapi apa hubungannya ya sama firman Tuhan kita minggu ini? Adik-adik semua dan Tobi, tadi kita lihat di Alkitab. Alkitab mengatakan kalau Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan adik-adik, kalau kita tadi lihat, kan Lause sudah kasih lihat kita dari pohon mangga nih. Nah, seperti pohon mangga, anggur juga mirip-mirip. Nah, kalau dari yang kita lihat tadi, kalau begitu, kita ini adalah ranting-ranting. Tugas ranting itu untuk apa ya? Tugas ranting untuk apa coba? Untuk menghasilkan buah. Betul ya Lause? Betul sekali. Ya adik-adik, tugas ranting adalah untuk menghasilkan buah. Nah adik-adik, supaya ranting bisa menghasilkan buah, tadi kita sudah sama-sama belajar. Pertama, ranting itu selain dibersihkan, selain dirawat, yang disiram segala macam, yang paling penting adalah ranting itu menempel kepada pohonnya. Ya, coba Tobi, tadi Lause kasih tahu, kalau rantingnya patah, apakah ranting itu bisa menghasilkan buah? Enggak dong Lause. Kan kalau rantingnya patah, berarti ranting itu tidak dapat makan. Sebab ranting itu kan jadinya kering, mati, tidak punya akar sendiri, tidak bisa cari makan. Jadi kalau patah, ya ranting itu nggak bisa ngasilin buah karena akan mati. Betul. Nah adik-adik, jadi begitupun juga dengan kita. Adik-adik, kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Seperti ranting nempel sama pohon, begitupun juga kita harus nempel kepada Tuhan. Ya,
artinya setiap hari kita akrab dengan Tuhan. Coba Tobi dan adik-adik, Lause mau tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa akrab dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa terus menempel sama Tuhan? Sekarang Lause kasih contoh. Kalau kita setiap hari malas-malas berdoa, setiap hari Minggu kita malas-malas sekolah Minggu, ya. Terus hari-hari kita kerjaannya ngomel-ngomel, tidak mau dengar apa kata orang tua, ya, asik berantem sama saudara. Apakah itu tandanya orang yang akrab dan dekat sama Tuhan? Ya enggak loh Lause. Kalau jarang berdoa, terus sering berbuat dosa, itu sih kan orangnya berarti tidak dekat sama Tuhan. Nah, kalau begitu orang yang dekat sama Tuhan itu yang seperti apa ya? Ya yang berarti yang rajin berdoa dong Lause, yang suka dengarkan firman Tuhan di sekolah Minggu, yang suka berbuat baik setiap hari. Itu kali ya Lause. Ya adik-adik, kita supaya kita bisa dekat dengan Tuhan setiap hari, cara yang paling penting adalah lewat doa dan lewat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau setiap hari kita berdoa itu kan ngobrol ya sama Tuhan. Kita bercerita sama Tuhan. Ya, artinya kita itu sedang semakin dekat sama Tuhan. Dan waktu mendengar firman Tuhan, seperti sekarang di sekolah Minggu, atau mungkin hari-hari orang tua kita ada cerita sama kita tentang firman Tuhan, itu artinya kita sedang mendengarkan apa kata firman Tuhan. Nah adik-adik, itulah artinya dan caranya supaya kita bisa terus-terusan dekat sama Tuhan. Kita setiap hari berbicara kepada Tuhan dan setiap hari kita rajin mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi Lause mau ajak kita sama-sama yuk supaya kita bisa menjadi anak yang baik, supaya kita bisa menjadi ranting-rantingnya Tuhan yang berbuah banyak. Ya, Lause mau ajak kita untuk ayo kita setiap hari makin dekat sama Tuhan. Nah, Tobi sama adik-adik ingat tidak? Ya, di paket adik-adik semua, di paket aktivitas anak ada yang namanya Advent Prayer Challenge, ya. Nah, adik-adik, Advent Prayer Challenge itu isinya adalah pokok-pokok doa, berbagai hal yang Lause ajak untuk kita sama-sama doakan setiap hari. Plus ada tugas-tugas spesial. Nah, adik-adik, lewat Advent Prayer Challenge ini juga Lause pengen ajak kita makin rajin berdoa, ya, khususnya di bulan spesial ini menyambut Natal. Yuk kita makin rajin lagi berdoa, dan setelah lewat Natal pun kita masih rajin juga, ya. Nah adik-adik, setiap hari ya kita mau lipat tangan, tutup mata dan berdoa kepada Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, kita juga mau mendengarkan suara Tuhan lewat sekolah Minggu ataupun cerita Alkitab dari orang tua kita. Nah adik-adik, jadi apakah adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang rajin melakukan perintah Tuhan, menjadi seperti ranting yang buahnya banyak? Mau? Tobi mau nggak?
Mau dong Lause, masa tidak mau sih menjadi anak Tuhan yang baik, yang berbuah banyak. Nah, bagus Tobi. Adik-adik juga ya, kita mau belajar menjadi ranting-rantingnya Tuhan yang menghasilkan perbuatan baik yang banyak. Tapi ingat caranya satu, yaitu kita harus menempel sama siapa? Tuhan. Caranya bagaimana? Doa Sama dengar firman Tuhan. nah ya, lewat doa dan mendengar firman Tuhan, kita mau terus menempel dan makin dekat, makin akrab sama Tuhan kita. Mau ya adik-adik? Bagus. Kalau gitu yuk sekarang langsung ajak kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami bisa mendengar mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong supaya kami supaya kami bisa jadi bisa jadi anak Tuhan anak Tuhan yang berbuat baik, yang berbuat baik, seperti ranting pohon seperti ranting pohon yang berbuah banyak. yang berbuah banyak. Kami juga mau menghasilkan perbuatan baik yang banyak. Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami supaya setiap hari kami bisa semakin dekat dan terus rajin mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah supaya kita makin ingat sama firman Tuhan hari ini, Lause Lisa sekarang mau ajak kita untuk menyanyikan satu pujian penutup ya. Nah jadi adik-adik ayo kita ke Lause Lisa, dan nanti setelah kita bernyanyi bersama dengan Lause Lisa, kita akan melanjutkan dengan mengerjakan aktivitas kita yang kedua. Yang minggu lalu kita sudah membuat roti, hari ini kita mau buat apa ya? Tobi mau tahu nggak? Mau Lause, mau tahu dong, aku juga mau bikin. Nah ya, kalau gitu ayo sekarang kita ke Lause Lisa dulu, kita sama-sama memuji Tuhan lagi, oke? Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita. Kita seharusnya tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama angkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke? Dan kita caranya
Nah adik-adik, sekarang waktunya Sunday Art and Craft. Kita akan membuat kreativitas dari paket aktivitas anak hari ini. Jadi adik-adik yuk boleh dibuka lagi kotaknya. Dan hari ini kita akan sama-sama ambil amplop yang nomor 2 ya. Yang harusnya dibuka hari ini, ada tanggalnya 6 Desember. Tulisannya warna orange ya. Oke adik-adik, yuk boleh dikeluarkan. Nah, jadi kita langsung saja ya, seperti minggu kemarin kita keluarkan isinya. Dan hari ini ada kartu Yesus adalah pokok anggur ya. Lalu di dalamnya, wah hari ini lebih simpel daripada minggu kemarin. Di dalamnya lagi ada beberapa butir kancing warna ungu. Nah adik-adik, kalau lihat ini pasti banyak yang sudah tahu dong kita akan buat apa. Nah kita akan membuat anggur ya. Seperti hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, tugasnya adalah berbuah. Nah sekarang kita mau menambahkan buah-buah anggur di ranting anggur hari ini ya. Nah jadi adik-adik, selain ini, selain kartu dan kancing yang ada ini, kita perlu tambahan yaitu lem yang sudah ada di kotak aktivitas anak juga ya. Nah, caranya gampang, silakan adik-adik sebelum kita menempel, silakan adik-adik bikin dulu polanya. Jadi adik-adik susun dulu aja ya. Suka hati adik-adik kira-kira dulu, jangan dulu dikasih lem, nanti kalau salah kan masih bisa diubah gitu. Kalau kurang bagus masih bisa dibagusin lagi ya. Nah adik-adik, waktu bikin ini adik-adik bebas mau bikin 1 anggur tapi banyak, mau bikin 2 anggur ya dibikin jadi 2 anggur, atau mau bikin 3 anggur sedikit-sedikit, itu juga bisa. Terserah adik-adik mau buat anggurnya seperti apa. Yang penting ini semua kancing bisa dipakai semua untuk menghias kartu ini. Oke, yuk sekarang silakan adik-adik mau lihat dulu Lause bikin atau mau kerjakan sambil bersama Lause boleh ya. Nah, Lause kira-kira akan buat seperti ini nih. Nanti adik-adik bisa bikin beda lagi ya. Bisa bikin di ujung-ujung, mau dibikin banyak, terserah adik-adik mau buat anggurnya seperti apa. Nah kalau sudah begini adik-adik silakan dibuka lemnya. Ingat, tidak perlu dipencet kuat-kuat. Tapi kalau ininya kering, adik-adik bisa tusuk pakai tusuk gigi atau dibersihkan pakai tangan kalau ternyata ada lem yang keringnya. Nah, sekarang silakan adik-adik mulai dari satu-satu saja, tidak usah langsung semua jangan dibongkar ya. Nanti lupa posisinya ya. Jadi angkat 1, nah terus angkat 1 lagi. Nah, punya Lause sudah tertempel semua. Jangan buru-buru diangkat, adik-adik bisa tiup-tiup dulu atau dikipas-kipas ya, supaya lemnya kering dulu. Jadi tidak jatuh si kancingnya ya, bisa dikeringin. Akhirnya selesai ya, aktivitas hari ini simple ya, tapi Lause berharap ini bisa membantu kita untuk mengingat hari ini kita mau jadi ranting-ranting dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, dan kita mau berbuah. Kita mau menjadi anak-anak yang melakukan pekerjaan yang baik ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Oke ya, jadi ini aktivitas kita hari ini, dan ingat disimpan dengan baik karena di akhir nanti kita akan mengumpulkan 7 kartu yang sudah dihias dan kita akan satukan menjadi satu pajangan yang indah ya. Jadi ini disimpan, bisa masukin lagi ke dalam kotaknya ya. Silakan adik-adik bisa mengambil waktu adik-adik untuk menghias kartu adik-adik masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.